Halo semuanya dimanapun, selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Halo semuanya, selamat malam ya gue ucapin pada lo yang lagi dengerin Ngobrol Sebelum Tidur kali ini. Dan seperti biasa di malam kali ini mari kita ngobrolin apa aja. Dan ini mungkin yang baru yang kedua di Ngobrol Sebelum Tidur. Dan gue harap ya suka-suka aja gitu gua ngobrolin apa aja, yang penting pas tidur itu dengerin suara yang lemes gemulai bagaikan ikan ikan layang. Waduh, tidak lucu. Oke. Ya karena ini konten ngobrol sebelum tidur, tentunya dibuat buat nemenin sebelum tidur gitu tuh ya, biar bisa tidur. Kadang gue juga dengerin podcast yang dimana ngobrolnya itu cuma sendirian doang, orang ngobrol ya kayak gini gitu tuh. Dan kalau gue pribadi, walaupun podcast itu ada bermacam-macam, ada yang berdua gitu ngobrol talking about something gitu tuh, kayak conversation berdua gitu tuh. Tapi kalau yang buat kayak semacam close the door-nya Deddy Corbuzier, menurut gue dengerinnya prefernya ke serius gitu tuh, pas gue nggak ngantuk, nggak pengen tidur, tapi saat gue belajar mungkin kayak ngerjain tugas gitu, ngerjain karena gue pengen ngambil poinnya gitu, bukan buat diajak tidur. Dan gue buat bikin kayak gini sih karena ngelihat diri gue sendiri juga, yang dimana kalau tidur dengerin podcastnya yang ya santai-santai gitu tuh, yang kadang ada background musiknya gitu, ngomongin sesuatu hal-hal yang kadang relate sama kehidupan, ataupun kata-kata yang bagus yang udah dibuat ya kayak gitulah. Nah sekarang mungkin gue agak berbeda, nggak bisa kata-kata yang bagus gitu tuh, yang kayak orang-orang yang aduh bagus banget topik aja gue nyarinya di Google yang mau dibahas. Tapi so enjoy aja ya di ngobrol sebelum tidur. Oke, di malam kali ini gue bakal ngobrolin tentang masa kecil. Karena gue tiba-tiba gitu ngobrol pengen nostalgia tentang masa kecil gitu teman. Karena masa kecil menurut gue hal-hal yang paling indah menurut gue. Karena di masa kecil gue nggak menyiapkan diri gue pas kecil gitu, ngerti nggak sih? Kalau udah dewasa itu gue nyiapin diri gue buat masa depan gue gitu tuh, buat 2 tahun ke depan kayak gimana, 5 tahun ke depan gimana. Kalau pas kecil itu gue nggak nyiapin apa-apa buat masa depan gue gitu, enjoy aja hidup. Di situ sih yang gue kangenin gitu terus ya. Dan di malam kali ini gue nyambil topiknya nih dari hipwe.com, hipwee.com. Judulnya yaitu 10 hal yang paling dirindu dari masa kecil yang jadi kemewahan saat sudah dewasa. Wah gila, bagus banget nih. Dan gue akan bacain nih skrip awalnya. Katanya di sini, tumbuh dewasa. Karena cepat atau lambat lo akan alami tumbuh dewasa, yang tentunya dialami oleh semua orang ya. Dan proses pendewasaan ini membawa perubahan, misalnya lo yang dulu masih belajar jalan gitu kecil dituntun sama orang tua, sekarang itu justru jalan terus sampai kadang lupa pulang ya, kurang ajar. Lo yang dulu masih suka nangis dan dimaklumi karena masih anak kecil, sekarang malu nih kalau nangis di depan orang ya, kadang nangis di balik selimut atau ditutupin bantal gitu tuh. Dan nangisnya mungkin karena bukan gara-gara dijorokin temen, bukan karena nggak kebagian permen, yang bukan karena nggak kebagian uang jajan, atau karena bekalnya dijatuh gitu tuh. Karena ya mungkin yang ngebuat lu nangis sesuatu hal yang problematika orang dewasa rasakan, kayak kok hidup gini amat ya setelah gua dulu sekolah gitu tuh, kehidupan nyata ya kayak gini gitu tuh. Dan lu harus emang survive dah sama hidup kita ini. Ngomong apa? Dan lanjut, katanya banyak kebiasaan lo yang dulu berubah seiring berjalannya waktu ya.
Dan di artikel ini di Hipwi mengumpulkan beberapa kebiasaan masa kecil yang sekarang hilang karena proses pendewasaan. Katanya, kadang kangen deh ngelakuin hal-hal ini lagi. Sekarang mereka udah benar-benar jadi kemewahan. Apa aja ya yang jadi kemewahan? Yang pertama nih katanya, tidur siang kini jadi hal mewah buat lu katanya. Maklum, jarang banget kamu di rumah di waktu itu. Padahal pas kecil disuruh tidur siang aja susah banget. Saat zaman sekolah nih, terutama SD tepatnya ya, tentunya lu akan bosan nih ngedengar celotehan orang tua lu yang gak henti menyuruh lu tidur siang gitu. Dan saat itu mungkin lu lagi asik-asiknya main sama temen lu ya di lapangan komplek atau di kampung ya. Dan lu itu mungkin bete dong sama waktu main lu. Dan lu juga harus dipotong gara-gara waktu nggak penting itu mungkin ya. Dan dengan berat hati lu harus masuk rumah ya. Dan sekarang udah nggak ada yang akan nyuruh lo tidur siang, dan lu juga harus berkutat dengan kegiatan belajar lu di kampus ataupun di sekolah dengan eskul ya, yang nggak kenal waktu mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan lu juga harus segera menyelesaikan kerja di waktu yang dulu jadi jam tidur lu ya, jadi jam tidur siang lu maksudnya, buat bisa ngerasain tidur siang seperti masa anak-anak ya. Jadi lu harus nunggu momen yang tepat dulu. Seperti pada waktu hari libur, itu pun kalau nggak ada beban tugas atau nggak ada tugas kuliah atau tugas sekolah ya. Nah kalau menurut gua poin yang satu ini, tidur siang itu menurut gua ada benernya ya. Kalau kita lagi kerja, dan buat lo mungkin yang lagi sekolah atau kuliah ya, yang part time-nya itu sampai siang, ataupun buat lo yang kerja mungkin seharian siang pagi sampai sore gitu tuh. Kalau menurut gue ini sih hal yang jadi mewah mungkin ya buat gue sendiri. Dan gue ngerasain beberapa fase kayak gini nih, beberapa bulan atau beberapa tahun pas kuliah tentunya ya. Dan kebetulan gue juga kuliahnya sambil kerja gitu. Dan gue dibesarin dari keluarga yang sederhana gitu tuh. Apa hubungannya? Karena waktu kecil juga gue kayak gini nih, kadang sering disuruh tidur siang gitu karena nggak tahu alasannya bokapnya, nggak tahu alasannya emak ngapain dia nyuruh tidur siang waktu itu ya, nggak tahu. Padahal malamnya kalau tidur siang malamnya pasti nggak bisa tidur gitu tuh ya. Nggak tahu mungkin ya, karena menurut gua nih sekarang nih, tidur siang itu adalah hal yang paling istimewa. Tapi ya pas pandemi ini, pas kerja mungkin agak diliburin beberapa bulan, dan juga kuliah juga udah diliburin juga. Menurut gua ini yang paling mewah sih kalau tidur siang itu. Kalau lo gimana nih? Mungkin tidur siang adalah hal yang paling mewah ataupun membosankan? Jadi rindu ya. Dan selanjutnya nih poin kedua nih. Katanya bisa kumpul bareng teman udah susah, katanya selalu ada aja yang absen dengan urusannya masing-masing. Seiring dengan kegiatannya yang gak ada habisnya, waktumu kini menjadi semakin berharga. Dan kamu juga harus pandai menempatkan waktu untuk berkumpul dengan sahabat-sahabatmu. Ya, kalian kini sudah jarang untuk bersua atau main gitu tuh ya. Karena benar sih kalau ini ya, karena lo nyadar gak sih pas udah lulus SMA tuh, pas udah lulus SMA pasti teman kita itu kadang-kadang, enggak kadang-kadang sih, kadang-kadang ngomong apa sih Syap lah. Pas lulus dari SMA tuh teman-teman kita yang tadinya deket seiring menjauh gitu tuh ya, dan kita nemuin teman baru gitu tuh. Tapi kadang juga yang gue alamin sekarang sih, temen SMA itu emang udah pada misah masing-masing. Ada yang udah berkeluarga juga, ada yang udah kerja sibuk gitu tuh ya. Ya paling gue ngumpul sama temen SMA gue lagi paling berapa, kehitung 1, 2, 3 gitu tuh, ngumpul bareng teman SMA lagi. Dan ya ngumpulnya itu aja gitu tuh. Kalau malam minggu ngumpulnya sama dia lagi gitu tuh, pas teman SMA. Dan teman kuliah gue kayaknya enggak deh, jarang gitu tuh.
Karena teman kuliah gue juga jauh-jauh men, gitu tuh, nggak orang dekat rumah gue juga gitu tuh. Dan gue seringnya main sama temen yang dekat rumah gue juga yang bisa dijangkau lah. Yang penting malam minggu kumpul-kumpul gitu tuh. Ya ini sih nggak bisa dihindarin sama kita ya. Emang harus masanya gitu tuh. Kalau teman kita itu udah pisah, udah masing-masing. Dan kadang ya, teman yang dulunya deket gitu tuh, yang dulunya deket dan sekarang jauh gitu tuh. Enggak, siapa sih ngomong? Dulunya deket nih dan sekarang kayak udah canggung gitu tuh. Dulunya kita kumpul sama orang-orang ini nih yang tadinya kumpul belak-belakan ngomong yang ngasal, dan pas ketemu kayak ada skat gitu tuh. Kita kayak udah ngerasa dewasa dan ngerasa gak bisa bercanda kayak dulu lagi tuh. Untuk ke beberapa orang gitu ya, yang mungkin dia udah berubah gitu. Tapi soal teman gue yang deket sering main ini ya biasa aja kayak dulu lagi gitu tuh. Bercanda seenaknya ya gitulah, happy aja ngomong asal gimana ya. Tapi beberapa orang teman gue ada yang kayak gitu yang gue nggak bisa bercandanya sama kayak zaman SMA lagi gitu tuh. Ya sudahlah, mungkin sudah waktunya kayak gitu. Dan yang selanjutnya nih, katanya momen berkumpul bareng keluarga kini jadi hal mewah buatmu. Gak bisa langsung buka kamar terus teriak bu, wanci. Dulu gue gak bisa kayak gitu. Gak bisa gue. Kalau malam-malam teriak tiba-tiba bu, buka pintu, bapak sama ibu ngapain? Kalau ngumpul bareng keluarga sih kata gue mungkin sebagian seseorang sih ini sih jadi hal-hal yang paling mewah ya, karena mungkin alasan kerja ataupun pendidikan keluar kota yang dimana bisa jarang ketemu sama keluarga, ataupun mungkin yang sekolahnya ada di asrama gitu tuh. Ini mungkin sih jadi hal yang mewah, nggak kayak kecil lagi gitu tuh. Tapi kalau gue sih ini agak enggak ya, karena gue di rumah gitu tuh, kuliah pulang ke rumah, kerja pulangnya ke rumah ya, nggak rindu amat. Sorry mama, sorry bapak. Dan selanjutnya nih, katanya main-main seharian keliling kota udah jarang kamu dapatkan, selalu ada aja halangan. Dan ditulisnya di sini katanya saat lu mulai jenuh dengan aktivitas dan kegiatan kuliahmu atau kerja lu ya, atau sekolah, lu bisa segera keluar dan mencari refreshment untuk menyegarkan otakmu kembali tanpa babi bu. Tapi bisa meluncur keliling kota dan nongkrong tempat asik dalam waktu singkat. Tinggal nyalakan motor beberapa menit kemudian nyampe. Kepanasan? Ya nggak masalah. Tapi sekarang buat sekedar keluar tempat kerja aja susah. Kamu yang menyelesaikan semuanya sebelum deadline baru bisa santai. Itu pun keliling kota belum tentu bisa. Apalagi buat kamu yang merantau dan belum hafal jalannya. Nah ini menurut gua ya bisa dikatakan relate juga ya. Karena ngapain ya di umur gue yang sekarang, yang umur 20 ke atas, jalan-jalan keliling kota atau jalan-jalan keliling jalan raya aja gitu udah nggak bukan mainnya gue gitu tuh. Udah apa sih gitu tuh, kalau sendiri gitu tuh nggak, udah beda gitu. Kalau masih SMP masih SMA gue sering gitu tuh jalan-jalan sama teman ke sana kemari, nongkrong di pinggir jalan, nggak cuma teh gelas sama udah snack udah selesai, enak gitu. Kalau sekarang kayak gitu kayaknya udah nggak pernah gitu, kayak ngapain sih, mending gue main ML di rumah. Ya mungkin buat beberapa orang sih susah gitu tuh, pengen merasakan hal-hal yang seperti ini lagi. Dan mungkin yang udah kerja mikirnya udah bukan hal-hal yang kayak ginian yang dicari. Ada juga mungkin yang dicari bukan keliling kota tapi refresh ke suatu tempat berwisata untuk jenuhin otak aja, atau pergi ke tempat-tempat makan. Itu sih
Ya, lanjut mungkin ya. Dan yang selanjutnya katanya telepon orang tua udah nggak sesering dulu katanya. Terhalang oleh waktu yang mengharuskan menahan kangen berhari-hari. Ini khususnya mungkin buat perantau di kota orang bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan keberanian dari diri sendiri untuk bisa survive. Intensitas pertemuan lu dengan keluarga lu di rumah sudah semakin jarang. Gak jarang hal ini membuat lu kangen dan mengobatinya dengan telepon. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya kesibukan lu udah gak bisa telepon mereka setiap saat, men. Yang awalnya telepon tiap hari ini kini semakin jarang menjadi setiap hari Minggu, bahkan bisa jadi sempat memberi kabar sama orang tua itu hanya sebulan sekali ya. Kalau pas kayak gini gue sih belum ngabarin karena gue juga tadi gue bilang gue belum keluar kota, belum ngerantau gitu, belum pernah ngerasain ngerantau kecuali pas dulu asrama mungkin pernah ngerantau. Tapi mungkin buat lu yang ngerantau ngerasain hal-hal yang kayak gini, mungkin ini sih hal yang mewah sih, yang dimana jadi ini nyambung gak sih sama ini masa kecil gitu, nostalgia. Ya Allah. Coba deh lanjut nih. Nah katanya yang selanjutnya meminta uang jajan juga udah bukan waktunya. Justru sekarang lu mulai menyisihkan pendapatan untuk menenangkan hati mereka. Mungkin buat lu yang udah menginjak dewasa, lu harus mulai berubah pola pikir lu. Bukan waktunya untuk bersenang-senang menghabiskan uang pemberian orang tua. Ketika mereka harus banting tulang rela diterpa hujan panas di Adanti, sedangkan lu hanya duduk cantik di kafe berfoya-foya, apakah itu pantas? Mulailah untuk berhenti meminta uang dari mereka. Sudah saatnya lu memiliki usaha sendiri. Mendapatkan pekerjaan memang bukan hal yang mudah. Paling enggak dengan cara ini lu bisa mengurangi finansial orang tua. Bahkan sudah saatnya lu untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk mereka. Kalau ini relate banget sih, karena gue juga kayak gini gitu, susah banget men minta uang ke orang tua gitu tuh. Malu gitu, malu rasanya, padahal orang tua sendiri ya, kok malu gitu minta uang, aneh gue juga. Menurut gue sih umur sekarang ya ada hal-hal yang berubah gitu tuh di hidup gue. Salah satunya ini nih, minta ke orang tua kayak punya muncul sendiri gitu tuh rasa malu, atau mungkin karena lingkungan kita yang menggembor-gemborkan gitu tuh. Kalau udah dewasa gitu harus malu minta duit ke orang tua gitu tuh. Tapi yang pasti yang gue rasain sih emang malu minta duit ke orang tua, walaupun 10.000 atau goceng ya. Nggak tahu, malu aja gitu tuh. Ya emang harus nyari kerja sih. Tapi pas kecil tuh enak banget minta duit ke orang tua ya. Tinggal mah minta duit nih, minta duit nggak dikasih, tinggal mewek kan gue, ya dikasih langsung. Sang anak yang jago ngeles. Aduh, apalagi nih. Setelah lu dewasa, katanya lambat laun lu akan menghargai banyak hal. Menjadi dewasa adalah belajar merelakan yang dulu pernah jadi kebiasaan. Dan lu mulai sadar diri. Menjadi dewasa bukanlah sebuah hal yang mudah seperti digambarkan orang-orang. Banyak proses yang harus dilalui, banyak yang harus diselesaikan dengan penuh pertimbangan, dan banyak hal-hal juga yang harus lu korbankan seperti kebersamaan dan keluarga. Dengan semakin sulitnya melakukan hal-hal seperti sedia kala, lu akan bersyukur telah diberkahi hal-hal yang membahagiakan. Dengan gitu sih lu akan semakin menghargai apa yang lu punya, seperti keluarga yang dengan sekuat tenaga lu upayakan untuk tetap bahagia. Emang sih pas udah dewasa kayak gini nih, lambat laun bakal ngehargain banyak hal gitu tuh. Dan juga belajar merelakan hal yang dulu pernah
jadi kebiasaan. Pas kecil ya kita tuh kayak enak gitu tuh, kayak kalau pas kita udah dewasa tuh mikirnya ya Allah enak amat yang kecil ya. Tapi pas kecil kita pengen dewasa, pengen ngelakuin hal-hal yang bisa dilakuin orang dewasa gitu tuh. Seperti ini apa? Seperti ya gitulah. Mungkin lu bisa ngejawabnya sendiri. Dan jadi dewasa itu nyadar gak sih kita itu udah survive sama diri kita sendiri itu udah kuat gitu tuh ngelaluin hal-hal banyak gitu tuh. Mungkin dari mulai bulian, mulai dari problem uang, yang terus ada lagi mungkin problem teman atau masalah apapun, percintaan, semuanya udah kita lewatin gitu itu. Dan menurut gua ya kuat banget sih lo, gila. Apalagi ya kita udah rindu gitu tuh pas masa kecil. Anjing ngantuk. Ya mungkin segini aja ya, gua nggak tahu ngobrol ngomong apa ini, nggak jelas anjing. Ya pasti gua rindu masa kecil di mana waktu itu gua main enak, main yang paling ingat sih gua pernah hal-hal yang kecil itu main ban-banan gitu tuh, main ban didorong pakai kayu, pernah nggak sih lo? Keliling-keliling ya, kalau gua pikirinnya sekarang ngapain ya gua dorong-dorong ban gitu tuh. Emang masa kecil tuh kita nggak ada pikiran aja gitu tuh hal yang gitu. Kayak gua sepeda dikasih buat bunyi gitu tuh, ada dikasih aqua gitu tuh buat bunyi ngereng gitu tuh, buat bunyi yang kayak motor cross gitu tuh. Terus juga main petak umpet malam-malam sampai gak balik lagi, ditemuin kelong ngewe. Itu tuh banyak banget hal-hal kecil yang kita rinduin di masa kecil. Terutama beban hidup pas kita udah besar, yang mana kita disibukkan dengan planning kita di masa depan. Gini kita mau A, B, C, D, atau dengan tugas-tugas kita yang sudah menumpuk begitu banyak yang kita tunda hari ini. Dan hal itu ingin membuat kita kembali ke masa kecil yang dimana kita nonton Hachi, yang dimana Hachi nyari ibunya tuh. Gua belum nemu ibunya sumpah. Belum sampai itu gua nemu Hachi ketemu ibunya, belum pernah gua lihat. Kenapa gak Hachi anjing? Oke, mungkin itu aja ya ngobrol malam hari ini di ngobrol sebelum tidur. Terima kasih buat lo yang udah dengerin. Semoga masa lo yang sekarang menjadi ya masa yang indah buat lo ya. Gak peduli lo di masa kecil atau masa remaja, masa dewasa, atau lo sekarang di masa udah tua dan memiliki istri dan anak ya. Semoga di masa ini lo tetap bahagia dan selalu bermimpi indah. Gua Farhan di ngobrol sebelum tidur.